Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Tiffany Hedi Rahmawati dalam acara podcast MUI Kota Bekasi. Nah, kali ini bersama saya Kiai Jamulail. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, Allah kasih sehat. Masya Allah. Jadi di tengah-tengah kesibukannya Pak Kiai ini selalu aja menyempatkan untuk berdakwah ya Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu kasih sehat. Amin. Nah Pak Kiai, nah untuk kali ini kan kemarin kita udah membahas tentang mazhab ya. Iya. Nah sekarang kita nih mau membahas tentang sholat dan azan. Baik. Nah sebelum itu kan azan dulu nih ya. Iya. Nah azan itu kan yang kita tahu itu adalah panggilan kita untuk melakukan sholat ya Kiai. Baik, betul. Nah arti azan itu sendiri itu menurut Islam itu apa sih Kiai? Azan itu bermakna an-nida. An-nida itu artinya panggilan. Panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu memang sudah ada aturannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada hadis yang sahihnya baik riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, termasuk lafaz atau redaksi azan seperti yang sudah sering kita dengar ketika masuk waktu sholat wajib dikumandangkanlah azan. Nah, itulah lafaz atau redaksi azan yang memang tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tata cara azan sendiri itu bagaimana sih Kiai? Azan itu juga punya adab. Misalnya azan itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Meskipun itu bagian yang memang tidak wajib, artinya kalau nggak ngadap kiblat nggak sah. Tapi ini adab. Ini satu kesunahan. Karena apa? Karena kita mau memanggil orang untuk sholat, yang sholat itu kan menghadap kiblat. Iya. Masa yang adanya membelakangi kiblat? Nah, jadi itu bukan sesuatu yang kemudian baik. Itu sesuatu yang buruk kalau itu dilakukan. Itu menyalahi apa yang sudah menjadi tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu ketika Bilal ibn Rabah mengumandangkan azan, itu selalu menghadap kiblat. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Artinya ini sesuatu yang memang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita kemudian menyalahi tuntunan Rasulullah, termasuk ketika melaksanakan azan dengan misalnya menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat, kenapa nggak bisa menghadap kiblat? Apa gitu? Jadi jangan mengada-ada sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tidak malah membelakangi. Tidak malah membelakangi. Atau menghadap ke jamaah. Atau menghadap ke jamaah. Iya, jangan. Ini menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syarat-syarat tertentu nggak Kiai sebelum kita melakukan azan kayak gitu? Kalau bicara syarat yang dalam pengertian kalau itu tidak dilakukan kemudian sah, itu memang azan ini menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah. Azannya juga sunnah. Tapi bukan berarti ketika ini hukumnya sunnah kita semau-maunya. Jangan seperti itu. Iya. Islam ini punya adab. Islam ini punya sunnah. Islam ini punya akhlak bagaimana yang sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalnya kita mau azan, kan azan ini isinya itu kalimat-kalimat tauhid, syahadat. Nah, kita azan kan mengajak orang untuk sholat. Sholat itu juga ada syaratnya, diantaranya bersuci, wudhu maksudnya. Lah kita pun yang azan itu sebaiknya punya wudhu terlebih dahulu. Itu juga bagian sunnah. Itu juga bagian yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara bagian yang juga kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah boleh nggak sih Kiai kalau misalnya kita azan nih pakai gerakan-gerakan sesuatu yang menurut kita tuh aneh gitu di luar nalar seperti itu boleh nggak sih Kiai? Lah maka jangan memberikan hal-hal yang sifatnya tidak pernah ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiin. Ini sekarang mengada-ada dengan gerakan-gerakan yang aneh. Untuk apa?
itu bukan bagian dari gerakan-gerakan azan. Kalau mau melakukan gerakan-gerakan itu jangan waktu azan. Iya, iya. Silakan gerakan pramuka misalnya kayak gitu, atau saat baris berbaris, Iya. atau ingin memberikan apa yang sifatnya di luar azan, tidak masalah. Tapi azan ikuti polanya, ikuti aturannya, ikuti bagaimana tatanan yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan gerakan-gerakan yang seperti itu. Itu bukan lagi nyeleneh, tapi itu salah. Itu salah. Jadi kita nggak boleh ya nambahin gerakan-gerakan ataupun Tidak boleh. mengganti konteks azan tersebut. Ataupun mengganti konteks adzan tersebut, itu tidak diperkenankan sama sekali. Jangan. Tadi saya katakan adzan itu bagian dari sunnah, tapi kita nggak boleh mengada-ada dengan cara memasukkan sesuatu dalam gerakan-gerakan tadi. Termasuk juga bacaan-bacaan nggak boleh. Atau kemudian menghadap kiblat jadi membelakangi kiblat atau menghadap jamaah, jangan. Iya, iya. Nah, azan itu khusus laki-laki atau boleh nggak sih perempuan kayak? Jangan perempuan, jangan adzan, nggak boleh. Nggak boleh ya? Adzan itu khusus untuk laki-laki, untuk menjaga jangan sampai Iya. terjadi hal-hal yang kemudian tidak maslahat di tengah-tengah masyarakat karena mendengar suara perempuan, gitu. Jangan sampai terjadi. Nah, kayak ada satu pertanyaan nih. Kalau misalkan di pondok, nah di pondok itu kan misalkan campuran ya cewek sama cowok. Nah itu udah pasti tidak boleh ya cewek itu azan. Iya, iya. Nah kalau misalkan ini pondoknya cewek sendiri, boleh Ya, nggak sih azan? nggak boleh juga adzan, nggak Tetap usah nggak boleh adzan. ya? Langsung aja sholat. Seperti itu. Iya, meskipun cewek semua misalnya kan, pondok cewek semua, nggak usah adzan, Iya. nggak usah. Itu hanya untuk laki-laki saja. Perempuan mau sholat langsung sholat. Imamnya silakan perempuan, tapi makmumnya semuanya perempuan, Iya. nggak boleh. Nah itu kenapa sih kayak harus laki-laki aja, perempuan tuh tidak boleh? Jadi begini, ini bukan persoalan diskriminasi. Ini tuntunan sekaligus punya nilai kemaslahatan. Iya. Karena perempuan ini kalau jadi imam sementara makmumnya itu laki-laki atau ada laki-laki ada perempuan, ini bisa membawa hal yang sifatnya tidak baik, nggak maslahat. Meskipun usianya itu tidak muda lagi. Misalnya ibu-ibu yang sudah usia 60 atau 70. Iya. Makmumnya ini laki-laki. Ini akan timbul kemudian sesuatu yang mengganggu misalnya khusyuknya seseorang. Ketika makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Apalagi kalau imamnya itu muda, gimana nanti ketika ruku? Iya. Yang di belakang ini laki-laki semua. Iya betul. Ya atau laki-laki dan juga perempuan. Nah ini mengganggu. Makanya ini sesuatu yang sifatnya mutlak diharamkan bagi perempuan untuk menjadi imam sementara makmumnya ada laki-laki atau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu tidak dibolehkan sama sekali. Iya. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak membawa maslahat. Tidak membawa masalah. Tidak membawa maslahat sama sekali. Dan juga memang tidak dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti tuntunan beliau. Iya. Nah, Pak Kiai, setelah azan kita masuk ke sholat nih. Baik. Nah, sholat itu apa sih menurut agama Islam sendiri artinya? Sholat itu kalau segi bahasa punya makna doa. Doa. Ya. Tapi kalau segi istilah dalam pengertian sholat secara syariat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ucapan, gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi sholat, itulah pengertian sholat secara syariat atau pelaksanaan ajaran Islam. Karena memang di dalam sholat itu kita kan ada gerakan takbir, kemudian juga ruku, sujud, ada bacaan Fatihah, ada bacaan tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la rabbighfirli dan seterusnya. Iya. Jadi itulah makna, itulah pengertian dan juga definisi sholat secara syariat. Nah, ada nggak sih kayak tata cara untuk sholat menurut Islam? Maksudnya sunnah-sunnahnya itu apa aja sih? Pasti ada. Kalau sholat itu ada syaratnya. Apa aja tuh? Ya wudhu diantaranya. Kemudian menutup aurat. Iya. Baik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian juga suci pakaian, badan dan juga tempat. Itu harus suci. Itu syarat.
Kemudian juga ada rukun-rukun sholat, misalnya takbiratul ihram. Iya. Kemudian baca Fatihah. Itu bagian yang nggak boleh ditinggalkan. Ada juga sunnah-sunnah ab'ad atau sunnah-sunnah hayat. Misalnya setiap kita gerakan membaca doanya. Iya. Ruku membaca doa. Kemudian membaca zikir lah atau tasbih ya. Kemudian sujud juga membaca tasbih. Duduk di antara dua sujud membaca doa dan lain-lain sebagainya. Itu bagian yang sunnah, nggak wajib. Tapi tentu tadi udah saya sampaikan, bukan berarti yang sunnah itu ya udah sunnah jangan ditinggalin atau seenaknya nggak boleh. Iya. Jadi maunya sendiri. Kenapa kok seperti itu? Kok ini nggak wajib? Ini bagian dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sama sekali tidak memberatkan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah termasuk sholat. Iya. Jadi sholat itu diatur sedemikian mudah oleh Rasulullah SAW tentu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga umat ini mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di antaranya sholat demikian. Nah, Kiai boleh nggak sih perempuan kan yang kita tahu Sofi itu selalu di belakang ya Kiai. Iya. Nah boleh nggak sih kalau misalkan perempuan itu ada yang di depan atau beberapa orang Oh tidak boleh. Itu nggak boleh ya Kiai? Iya. Kenapa itu Kiai? Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau syarrul sufuf bagi marah itu awaluha. Sejelek-jelek sop bagi perempuan itu ada di depan, jelek lah. Sholat ini kan kebaikan. Kok perempuan adanya di depan, laki-laki kok ada di belakang? Atau berada beberapa perempuan di depan atau di tengah-tengah saf. Ini menyalahi apa yang sudah dibimbing diatur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah, nggak boleh ada ikhtilat, ada di situ maksiat. Iya. Karena bercampurnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat atau satu shop, laki-laki dan juga perempuan, nggak boleh. Perempuan itu memang di belakang. Iya. Ya, anak-anak juga ada di belakang lagi. Lagi-lagi saya sampaikan, ini tidak ada kaitan sama sekali dengan diskriminasi, nggak ada. Ini untuk dan guna kemaslahatan, ya, bagi semuanya tentunya, yang sudah diatur oleh Islam. Iya. Termasuk juga perempuan nggak boleh berkhutbah Jumat, nggak boleh perempuan berkhutbah Jumat. Kenapa itu Kiai nggak boleh? Khutbah Jumat ini kan bagian dari sholat Jumat. Iya. Perempuan itu nggak wajib sholat Jumat. Iya sunnah ya. Perempuan itu nggak wajib. Perempuan itu sholat Jumat itu duhur. Hari Jumatnya itu perempuan itu sholatnya duhur. Bagaimana sesuatu yang nggak wajib bagi perempuan kok perempuan melaksanakan? Iya. Ini ada kontradiksi. Perempuan tuh nggak wajib sholat Jumat. Kata orang Betawi, ujuk-ujuk kok khotib Jumat atau imam sholat Jumat gitu. Iya. Jadi sudah ada aturan masing-masing. Itulah kenapa perempuan itu tidak dibolehkan untuk berkhutbah Jumat atau imam Jumat. Kenapa? Dia nggak diwajibkan. Untuk apa dia melaksanakan yang tidak diwajibkan buat dia? Itu. Nah kalau itu kan khutbah ya Kiai. Kalau misalkan jadi imam atau misalkan Sama. khutbah di sholat-sholat lain gitu kayak Idul Adha, Idul Fitri. Sama juga. Kenapa? Ini kan kalau Idul Adha, Idul Fitri kan bagian tadi ada jamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau ada jamaah yang terdiri laki-laki dan perempuan, apalagi dalam hal ibadah, ya itu laki-laki, jangan perempuan. Jadi nggak boleh ya Kiai? Iya, tidak boleh. Baik untuk ibadah yang sifatnya wajib seperti sholat Jumat atau ibadah yang sifatnya sunnah seperti sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Nah Kiai, kalau misalkan nih kita lagi umroh atau haji. Baik. Nah itu kan misalkan lagi tawaf atau sa'i. Nah secara nggak langsung safnya itu kan tidak menentu. Iya. Nah kemudian ada azan dan kemudian orang-orang sholat di sesuai tempatnya di situ masing-masing. Ya. Nah itu seperti apa Ya, Kiai? karena ini ada perbedaan. Ada perbedaan Kiai. Kenapa ada perbedaan? Ini tawaf memang dilakukan di seputar Ka'bah bagi laki-laki dan perempuan. Sulit untuk memisahkan itu. Ya. Ketika tawaf bercampurnya laki-laki dan juga perempuan. Jadi
ini sifatnya ada kesulitan untuk kemudian memisahkan ketika tawaf antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini kondisinya khusus. Jadi pengecualian. Ya pengecualian. Kenapa? Iya. Memang tidak bisa dihindari gitu. Makanya juga mungkin apa kita udah pernah bahas atau belum, nanti kita bahas. Misalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan, kan ada beberapa mazhab tuh. Mungkin nanti setelah kita bahas. Lah itu kan sesuatu yang nggak bisa untuk dihindari Iya, gitu. betul. Ketidaksengajaan kemudian tersentuh atau ketidaksengajaan untuk menyentuh. Nah itu nggak bisa dihindari ketika kondisi jamaah itu sedang melaksanakan tawaf, baik tawaf sunnah atau ketika untuk haji ataupun untuk umroh. Nah, Iya. jadi itu punya kondisi tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan ketika sholat. Jadi jangan kemudian dijadikan analogi atau kias atau bersamaan. Itu tawaf boleh. Jadi alasan Nggak bisa. Jadi sudah ada aturan main tersendiri. Iya. Itu. Nah, Kiai, misalkan nih wanita tuh wajib gak sih untuk memakai mukena dalam sholat gitu? Ya. Sedangkan kalau misalnya kita keluar negeri, itu kan ngeliat ya luar negeri tuh nggak pernah pakai mukena gitu, Kiai. Begini, mukena itu kan salah satu alat Iya. atau busana untuk menutup aurat Iya. ketika sholat. Jadi bahasa kita atau tradisi Indonesia kemudian menyebutnya itu adalah mukena atau rukuh. Iya. Itu busana sholat. Busana sholat. Busana sholat namanya mukena atau rukuh. Iya. Sementara di luar negeri, misalnya orang-orang di Timur Tengah atau di belahan dunia lain menggunakan nama lain. Iya. Tapi gini, ada persamaannya. Yang terpenting adalah busana itu yang dikenakan menutup aurat ketika sholat. Nah itu yang terpenting. Iya. Ini menutup aurat atau tidak? Ketika maksudnya aurat ketika kita melaksanakan sholat bagi perempuan. Jadi yang terpenting itu adalah tadi. Yang terpenting apapun nama busana itu, rukuh kah atau mukena atau apalagi nanti nama-namanya, tentu masing-masing tempat itu beda namanya. Yang terpenting adalah menutup aurat. Iya. Itu. Kalau misalkan perempuan kelihatan pergelangan tangannya itu termasuk aurat nggak, Kiai? Pergelangan tangan bagian ini kalau kita mazhab Syafi'i ini masuk bagian yang wajib ditutup sini. Kalau mazhab Syafi'i itu wajib ditutup. Ya. Jadi jangan sampai kemudian terbuka. Nah, Kiai, nah buat yang terakhir nih, Iya. kenapa sih dalam Islam itu kita selalu mendahulukan laki-laki, yaitu entah itu azan atau sholat gitu, jadi imam, khutbah segala macam. Nah, hikmahnya itu apa sih, Kiai? Begini sebenarnya tadi saya sampaikan, bicara mendahulukan ini bukan persoalan diskriminasi. Kenapa laki-laki? Jadi jangan bicara mendahulukan laki-laki dibanding perempuan, bukan itu. Ya. Iya. Ini adalah aturan agama yang kemudian menjadikan laki-laki sebagai imam dengan makmum laki-laki dan juga perempuan. Jadi jangan kita bicara mendahulukan. Kok Islam selalu mendahulukan? Tidak ada. Islam itu bicara ketaatan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu memang diberikan porsi. Ada porsinya Masing-masing. Jadi bukan bicaranya mendahulukan. Tapi Islam menempatkan laki-laki itu jadi imam. Iya. Dengan makmum perempuan atau dengan makmum laki-laki dan perempuan itu untuk kemaslahatan. Bersama semuanya, ya. Yang sudah diatur oleh syariat. Jangan sampai kemudian malah menjadi madharat, menjadi mafsadah. Gitu. Kalau perempuan kok jadi imam dengan makmumnya laki-laki. Demikian. Ya, terima kasih banyak ya Kiai Baik. atas waktu dan ilmunya. Baik. Jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk membahas ilmu-ilmu yang Insya Allah. baru dan bermanfaat ya Kiai ya. Nah, untuk sahabat MUI TV jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.